Kepada Bang Muhammad Fauzi, waktu dan room-nya kami persilakan Bang. Monggo Bang Fauzi. Kedengaran Bang? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya minta permohonan maaf dulu ini kepada Nur Institute dan teman-teman pembicara yang hadir pada saat ini, walaupun kita lewat Zoom ini ya. Begitu juga. Halo? 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 Kedengaran Bang? Gambarnya hilang ini. Kebetulan memang saya masih di jalan, saya masuk ke mall. Kalau sampai tunggu di rumah nggak kejar waktunya. Gitu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sumbang saran lah ya terhadap judul yang didorong untuk didiskusikan, dibicarakan pada siang menjelang sore hari ini. Oke, kalau kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi dalam suasana pandemik atau lepas dari corona ini satu hal yang sangat menarik dibicarakan dalam kondisi sekarang ini. Memang harus diakui bahwasannya masyarakat kita, baik di Indonesia maupun di dunia, memang COVID ini menjadi satu hal yang di luar dugaan kita semua. Gitu ya, tiba-tiba dia datang tanpa diprediksi oleh siapapun gitu. Sehingga persiapan kita menghadapi COVID ini menjadi kejadian sekaligus kita mencoba-coba bagaimana menyiasatinya untuk meminimalisir efek daripada permasalahan COVID ini. Karena efeknya ini bukan saja dari sektor kesehatan, tapi efeknya juga mempunyai multiplier efeknya terhadap hal-hal di luar kesehatan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi. Hal ini disebabkan memang dinamisasi kita, kehidupan sehari-hari kita sangat dibatasi oleh hal-hal yang memang dikhawatirkan akan menimbulkan efek daripada kalau seandainya ini tidak dibatasi ya dinamisasi itu. Nah, sehingga sudah pasti ini berdampak kepada ruang-ruang ekonomi, baik itu kepada masyarakat umum maupun kepada usaha dan hal-hal sektor-sektor yang lain. Dan ini menjadi satu hal yang nggak bisa dihindari. Karena itu pemerintah mencoba membuat regulasi sekaligus membuat bagaimana juklak-juknisnya hal-hal yang sifatnya meminimalisir permasalahan ini harus ditekankan. Nah, kemudian di tahun 2022 ini alhamdulillah ya pelan-pelan kita bisa mengantisipasi atau menekan lah ya COVID ini gitu. Walaupun sekarang ada COVID jenis baru ya gitu, ini juga tapi memang penularannya tidak sedahsyat yang sebelum-sebelumnya. Nah, halo? Ya Bang, masih kedengaran Bang. Oke. Halo, nah untuk putus-putus ini, halo? Ya Bang, halo. Oke. Ya saya
saya lanjutkan. Kemudian di tahun 2022 ini kita coba alhamdulillah sudah pelan-pelan bisa dikatakan meninggalkan kita bisa menghadapi COVID itu, atau memang COVID yang meninggalkan kita gitu ya. Tapi biar bagaimanapun sudah pasti ada ikhtiar secara kolektivitas, baik yang dilakukan oleh masyarakat, baik oleh pemerintah, bahkan elemen-elemen yang lainnya, karena ini nggak bisa ditanggulangi sendiri. Nah, oleh karena itu sekarang ini kalau kita bicara tentang perkembangan ekonomi untuk keluar dari suasana COVID ini, yang pasti kita harus semakin kencang bagaimana kita harus keluar dari suasana COVID itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini sekarang ini sudah mulai bagaimana kita lepas dari COVID ini dan apa yang harus dilakukan. Hal ini terlihat dari beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah, walaupun memang hal-hal yang dilakukan pemerintah harus perlu juga diberikan masukan sehingga dalam hal teknisnya akan lebih baik. Misalkan dalam hal koordinasi satu pihak dengan pihak yang lain, yang kebetulan pihak-pihak tersebut mempunyai tanggung jawab di dalam penanganan COVID maupun perkembangan perekonomian ini gitu. Nah ini jangan sampai satu menteri mengatakan ya, satu menteri lagi mengatakan tidak. Contohnya belum lama ini masa karantina yang ada yang 5 hari, yang 7 hari, 14 hari. Nah ini kan juga membingungkan masyarakat, karena harus diakui bahwasannya di luar sana persepsi masyarakat juga masih ada yang menganggap COVID ini tidak ada di tengah-tengah masyarakat gitu. Itu masih ada yang persepsinya seperti itu gitu. Nah ini nggak bisa dihindari, apalagi kalau seandainya pihak-pihak pemegang kekuasaan koordinasinya berkurang di lapangan gitu, atau kurang maksimal, dan ini semakin masyarakat saya mengkhawatirkan akan terutama masyarakat yang masih mempunyai persepsi seperti yang saya katakan itu semakin menguat gitu. Nah karena itu konsolidasi dan koordinasi pihak-pihak terkait ini harus lebih ditingkatkan dan harus jelas arah dan tujuannya. Nah kemudian hal-hal teknis yang lainnya harus ada juga, karena masyarakat dibatasi ruang geraknya, termasuk ruang gerak dalam ruang ekonomi. Nah ini juga terutama masyarakat kelas menengah dan miskin ini harus disentuh dengan hal-hal yang berhubungan dengan sentuhan-sentuhan sosial gitu. Nah karena itu pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana setelah mereka dibatasi ya disubsidi kebutuhan masyarakat untuk kehidupan sehari-hari, walaupun memang harus dikasih standarisasi. Standarisasinya bahwasanya sampai kapan ini juga bisa dilakukan gitu. Ini harus jelas gitu. Nah, standarisasi ini juga nggak bisa lepas dari kemampuan pemerintah dalam rangka menangani COVID itu sendiri gitu. Nah, ini saling berhubungan antara batas subsidi sosial itu diberikan dengan kapan kira-kira kita bisa lepas dari COVID ini gitu. Karena siapapun saya rasa sekarang ini agak kesulitan memastikan kapan COVID itu selesai. Tapi kita punya prediksi lah. Kalau seandainya prediksi itu tidak tepat, ya mudah-mudahan kita buat kebijakan lagi untuk mudah-mudahan kalau kita punya kemampuan anggaran kita, ya kita subsidi kembali sampai dia benar-benar bisa lepas dari COVID ini bisa lepas dari kita. Itu pun harus disesuaikan dengan kemampuan APBN kita gitu. Nggak mungkin kita melakukan sesuatu regulasi di luar kemampuan APBN kita. Yang ketiga, bagi masyarakat yang mencari kerja ataupun
yang mengalami putus hubungan kerja ini juga harus diberikan pelatihan-pelatihan sehingga pada saatnya nanti mereka sudah siap kembali masuk ke pasar kerja gitu melalui misalkan BLK dan lembaga-lembaga sejenis yang lainnya. Kemudian pula juga ruang-ruang penyerapan tenaga kerja harus dibuka selebar-lebarnya. Jangan sampai penyerapan tenaga kerja tidak dinikmati oleh masyarakat yang masyarakat mengalami dampak yang sangat luar biasa itu. Ya misalkan ini kan nggak bisa dihindari juga masuknya tenaga-tenaga asing di negara kita ini. Kita bukan anti asing gitu, silakan saja selama aturan mainnya itu dikedepankan. Misalkan bisa kita menggunakan tenaga asing apabila tenaga skill gitu. Dan itu harus terjadi transfer knowledge di dalamnya. Pada saat tenaga-tenaga kasar, saya pikir itu bisa dipenuhi oleh masyarakat kita. Nah, kemudian juga PEN juga harus digalakkan, terutama yang sifatnya padat karya dan harus masyarakat di tempat itu dipekerjakan lokasi daripada program program pembangunan yang sifatnya padat karya. Jangan sampai yang mempekerjakan jangan sampai dikerjakan oleh masyarakat yang tidak yang berjauhan daripada titik di mana pembangunan itu diselenggarakan. Nah, sehingga masyarakat di sekitar itu bukan saja menikmati hasil daripada pembangunannya, juga dalam prosesnya dia sudah juga menikmati. Kemudian hal-hal yang sektor lain yang sifatnya dari sektor-sektor ekonomi juga, terutama UMKM dan pengusaha-pengusaha kecil ini harus juga didorong gitu ya, untuk bagaimana diberikan ruang mereka baik pemodalan dan pendampingan kepada mereka sehingga mereka kembali ya, atau memulai kembali menggalakkan home industrinya lah, istilahnya lah. Dan bagi pengusaha juga ya kita harus berikan pemotongan pajak kalau memang diperlukan, sehingga tidak terlalu terbebani oleh pajak, kemudian dia bisa menyerap tenaga kerja kembali gitu. Jadi memang harus ada yang dikalahkan. Mana yang harus dikalahkan? Ya, yang dikalahkan adalah yang kemungkinan ini kurang berdampak kepada masyarakat, tapi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pajak pasti juga dinikmati oleh masyarakat, cuma mungkin pajak sifatnya masyarakat menikmati di kemudian hari gitu. Nah, sekarang ini masyarakat butuh sesuatu itu pada saat ini, bukan yang akan datang. Jadi kira-kira itu secara garis besar, maaf saya mungkin lompat-lompat lah ya, karena memang bahan yang itu saya tinggal di rumah, tapi secara garis besar kurang lebih sama dengan yang saya siapkan bahannya, tapi ya karena memang kondisinya saya pikir saya bisa terkejar, ternyata pesawatnya di-delay, ya inilah kondisinya seperti itu. Saya pikir itu dari saya sementara. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertanyaan ketiga untuk Bang Fauzi, bagaimana peran pengawasan DPR terhadap penggunaan APBN untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional? Karena kita tahu di Perpu Corona itu mengandung muatan yang potensial abuse of power atau potensial penyalahgunaan disertai dengan tidak adanya ancaman hukum dan lain sebagainya. Itu Bang, barangkali untuk pertanyaan yang ketiga tadi, dilihat dari Perpu Corona kemarin Bang yang sudah disahkan jadi undang-undang, tetapi kan di kalangan masyarakat ada pro dan kontra karena penanganan pandemi yang merugikan keuangan negara nanti tidak bisa dituntut secara hukum baik pidana, perdata maupun PT-UN, dan ini potensi akan ada penyalahgunaan APBN terhadap perekonomian nasional.
Mungkin saya ke Bang Fauzi dulu, barangkali bisa mengkonfirmasi atau mengafirmasi tadi regulasi mengenai korporasi sudah ada, tetapi dalam implementasinya belum benar-benar mampu menunjukkan ekosistem perekonomian rakyat sesuai dengan harapan Bung Hatta dan pendiri bangsa kita secara filosofis tadi. Juga bisa menanggapi pertanyaan yang ditanyakan oleh audiens tadi untuk Bang Fauzi. Waktu dan roomnya kami persilakan, Bang. Ya, terima kasih. Ya, memang harus kita akui bahwasannya kita sebagai sebuah bangsa, kita masih perlu banyak menata diri, belajar dari kejadian-kejadian yang pernah kita alami, ataupun kejadian-kejadian yang bukan kita alami, artinya di negara lain, sebagai studi komparatif, studi banding bagi kita. Kita harus jujur mengatakan sebenarnya kalau bicara sistem sebuah bangsa atau negara yang mengatur interaksi masyarakatnya dalam segala dimensi, sebenarnya kita itu sudah lebih dari cukup. Tetapi saya setuju tadi dikatakan oleh siapa pembicara sebelum saya tadi, minta maaf tapi saya lupa namanya, Pak Andi Asri. Memang benar yang dikatakan beliau, bahwasanya kita ini kalau bicara tentang aturan mainnya atau regulasinya atau undang-undangnya itu sebenarnya sudah lebih dari cukup, termasuk masalah-masalah koperasi. Tapi memang kita lemah dalam aplikasinya, baik pelaksananya maupun pengawasannya. Nah, ini memang yang menjadi PR rumah kita. Itu untuk ke depan itu kita tata secara bersama-sama. Jangan kita mengharap sesuatu perubahan digantungkan kepada satu elemen atau satu kelompok dalam sebuah negara. Yang lainnya hanya mengharap saja. Ini harus ada kontribusi secara berjamaah, secara bersama-sama, sehingga perubahan-perubahan yang kita inginkan akan lebih cepat. Walaupun perubahan-perubahan itu kadang-kadang kita tidak mengalaminya, tapi kita sebagai manusia harus mengikhtiarkan itu. Paling tidak nanti anak cucu kita yang bisa menikmati itu. Kita harus mulai dari sekarang. Tidak ada kata terlambat. Gitu. Kita harus memulai. Misalkan regulasi kan dibuat oleh DPR dan pemerintah. Nah, pemerintah misalkan dalam hal menempatkan pejabat-pejabatnya harus lebih selektif, begitu ya penilaiannya. Kemudian presiden juga terpilih nanti menata orang-orangnya, personalnya, kementeriannya harus juga menjadi standarisasi yang baik, gitu. Dan harus juga ada komitmen moral di dalamnya. Dan kemudian pada saat ada yang bersentuhan dengan yang secara etika kemasyarakatan maupun etika hukum itu melanggar, harus ada konsekuensi logisnya, gitu. Termasuk juga di DPR dalam hal pengawasan yang lain, fraksi yang dalam hal ini perpanjangan tangan partai politik harus juga harus mulai lebih dalam hal pengawasannya. Nah, kemudian masyarakatnya juga begitu. Masyarakat kalau seandainya lihat anggota dewan yang menurut mereka hasil potretan mereka di lapangan tidak bekerja dengan baik, kemudian ada indikasi yang dicurigakan segala macam, ke depan jangan dipilih lagi. Gitu. Jadi ini harus kita berbagi tugas. Kalau hanya mengandalkan perubahan itu misalkan di DPR, sementara masyarakat juga memilihnya, ya kecenderungannya hanya sesaat gitu ya. Nah, sesaat, kemudian apalagi ada ini sehingga juga komitmen kebersamaan untuk membangun bangsa ini tidak dikedepankan, sifatnya sesaat. Ini juga menjadi penyakit gitu di dalam alam demokrasi kita. Karena demokrasi itu kan
pintu masuk kita menata sebuah dinamisasi masyarakat. Gitu. Kalau demokrasi kita baik, insya Allah kita bernegara ini baik. Kuncinya ada di situ. Nah, bicara demokrasi, nah ini punya satu sama lain saling keterlibatan. Begitu juga teman-teman akademisi. Nah, ini juga sebagai pengontrol LSM, kita semua elemen harus kita libatkan. Gitu. Partai politik ke depan dia bahkan kalau perlu dalam undang-undang pemilu, partai politik itu harus jelas dia harus menjadi partai massa dan dia harus menjadi partai kader. Jadi harus pengkaderan harus jalan sehingga partai juga diuntungkan dalam hal bagaimana anggotanya yang terpilih setelah itu masuk ke fraksi, dia bisa memperjuangkan kepentingan partainya juga yang lebih besar lagi memperjuangkan kepentingan negara ini. Gitu. Jadi kalau itu pelan-pelan kita coba mengisi sesuai dengan porsi kita, saya pikir kita bisa ya paling tidak kita bergeser lah dari terutama hal-hal yang sifatnya teknis ya dan pengawasan lebih baik lagi ke depan. Nah begitu juga tadi pertanyaan untuk saya pengawasan dana COVID ya, karena kalau di DPR itu sebenarnya kan tugas dan fungsi DPR itu adalah pengawasan. Jadi untuk hal-hal yang memang harus hadir DPR untuk mengawasi, dia harus hadir di situ sesuai dengan porsinya. Nah karena ini ibarat undang-undang lex spesialis lah penanganan COVID ini, kalau diibaratkan undang-undang ya. Nah karena itu juga pengawasannya juga harus lebih ketat karena anggaran penyerapannya penggunaan untuk penanganan COVID-19 ini sangat luar biasa. Dan saya meyakini tidak ada sesuatu yang di Republik ini yang tidak bisa tersentuh dengan hukum. Karena undang-undang ini juga kan undang-undang walaupun akhirnya kita bisa multitafsir ya menafsirkannya, ada satu nggak bisa dijerat sini pakai jerat yang lain dan sudah terbukti kan. Ya saya minta maaf kepada partai yang bersangkutan, saya nggak akan menyebut orangnya, kan sudah ada juga menteri yang jadi diproses secara hukum efek daripada penanganan COVID. Nah ini membuktikan bahwasannya pengawasan COVID itu tidak semena-mena saja menjalankan kewajibannya, ada tanggung jawab di dalamnya. Dia harus transparan sehingga hal-hal yang kita khawatirkan terjadi dalam penanganan COVID ini ya kalau kita ini kalau mau jujur juga kalau seketat apapun kita pasti ada ruang untuk orang berbuat sesuatu yang kurang baik. Tinggal kita bagaimana memperkecil itu. Apalagi masyarakat kita ini sekarang boleh dikatakan dalam alam demokrasi, alam penegakan hukum, ini masih masuk dalam fase kita transisi. Jadi memang kita perlu berjuang semaksimal mungkin untuk menegakkan itu. Tapi pada prinsipnya saya setuju bahwasannya untuk hal koperasi memang kita harus tingkatkan pelaksanaannya, kemudian juga pengawasannya, dan kemudian ditambah juga konsekuensi dari pengawasan penegakan hukumnya juga harus lebih tegas, tidak pandang bulu, sehingga tidak ada perdebatan di masyarakat bahwa hukum ini tajam di bawah muncul di atas, tidak ada. Pelan-pelan harus kita harus coba itu, gitu. Kalau kita tidak mencoba, ya akan begini terus, dan harus kita mulai dari diri kita, gitu. Jangan kita mengharap sesuatu perubahan, ya kita mulai dari mengharap dari orang lain. Nah, kita mulainya di mana? Ya sesuai dengan ruang kita, porsi kita. Saya di DPR misalkan, porsi saya di DPR harus saya manfaatkan seluas-luasnya, walaupun jujur juga saya katakan kadang-kadang juga kompromi-kompromi politik ini yang juga membatasi kita dalam hal mungkin bagi masyarakat
akan mempunyai persepsi lain pada saat kita mengambil sebuah kebijakan yang kebijakan di DPR, misalkan karena konsekuensi kita berhimpun di partai politik, konsekuensi kita ada di ranah politik yang kecenderungannya kompromi, nggak bisa kadang-kadang dihindari. Tetapi kalau seandainya hal-hal seperti ini ada pengawasan juga kuat dari masyarakat, saya pikir partai politik juga kan nggak mau kehilangan pemilih. Nah, kalau pemilihnya juga ketat mengawasinya, saya pikir pelan-pelan kita akan bisa keluar. Asal kita tidak lelah, jangan lelah kita berbuat untuk melakukan perubahan itu. Jadi itu sementara dari saya. Selanjutnya kepada Bang Muhammad Fauzi untuk memberikan closing statement. Monggo Bang. Oke, terima kasih untuk yang terakhir ini. Pertama-tama saya mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih kepada Nur Institute yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersilaturahmi pemikiran oleh audiens maupun oleh pembicara-pembicara yang hadir pada saat ini. Kemudian untuk kita semua, sebagai kata-kata penutup dari saya, tidak mungkin kita bisa melakukan pertumbuhan ekonomi itu bergerak maksimal apabila COVID ini masih ada di tengah-tengah kita. Nah, karena itu mari sama-sama kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dalam hal ini. Apalagi tadi disampaikan bahwasannya penanganan COVID ini bagian daripada jihad. Mudah-mudahan itu juga berbuah ibadah di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.